البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, Al-Haditsus Tsani wa Samanun ba'da salasimi'ah. Hadis yang ke-382 dari Umdatul Ahkam ini. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza akala ahadukum ta'aman," jika salah seorang dari kalian memakan suatu makanan, fala yamsah yadahu hatta ya'ataha, maka janganlah dia mengusap tangannya sehingga dia menjilatnya. Ini dalam bab apa itu? Yaitu mencari barokah, iltimasul barokah. Sebagaimana di dalam hadis Jabir dan hadis Anas, fa in ahadakum la yadri aina takunul barokah, karena salah seorang dari kalian tidak tahu di mana keberkahan itu berada. Apakah di suapan yang sudah dimakan selama ini, ataukah di suapan-suapan yang tersisa, ataukah yang masih menempel di pinggan, ataukah yang menempel di jari jemari. Sementara kita sangat dianjurkan, sangat digalakkan untuk mencari berkah. Berkah yang halal, tabaruk yang halal jangan ditinggalkan. Adapun orang-orang awam, mereka seringkali mengikuti gaya kaum musyrikin. Namanya awam, tak mau belajar, entah sampai bila tak mau belajar, sehingga tersesat terus. Bukan semua orang awam, tapi kebanyakannya. Untuk tabaruk dengan cara bid'ah ataupun dengan cara syirik dan kufur, banyak yang melakukan itu, meniru orang-orang kafir. Tapi tabaruk yang mustahab tidak dilakukan dengan alasan ini menjijikkan, nanti pandangan orang Eropa lihat kita menjilat-jilat jari, menjijikkan, kotor. Selalu yang menjadi tolak ukur bukan syariat, tapi pandangan orang-orang kafir, pandangan orang Eropa, pandangan Mat Saleh lah, atau Amerika, atau yang mana, na'udzubillah. Bukan bagaimana syariat Nabi itu. Padahal kita bersyahadat Muhammadur Rasulullah. Padahal kita yakin yang membukakan pintu surga pertama kali adalah Nabi Muhammad. Syafaat juga di tangan Nabi Muhammad, bukan di tangan Mat Saleh atau yang orang-orang kafir itu, dan seterusnya. Tapi banyak yang malu ketika menjalankan sunnah ini, menjilat jari jemari dengan alasan kotor. Terus makanan yang engkau makan dalam setengah jam tadi itu apa? Padahal yang di jari ini adalah makanan itu juga. Kenapa kemudian tahu-tahu bilang kotor? Atau ketika memegang cawan, akhirnya minumnya dengan tangan kiri dengan alasan tangan kanan kotor. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kotor dari apa tangan kanan? Itu yang tadi kita makan juga. Apakah yang kita makan tadi itu kotor? Nanti cawan jadi kotor. Cawan harusnya melayani kita, bukan kita yang melayani cawan. Nanti cawannya akan dicuci juga, atau yang sekali pakai langsung dibuang. Kenapa kita pening dengan masalah itu? Karena sudut pandang orang-orang awam atau sudut pandang orang-orang kafir. Intinya tujuan terbesar disunahkannya menjilat jari jemari adalah iltimasul barokah, demi mencari berkah, dan juga agar tidak memberikan makan untuk setan. Karena boleh jadi ada setan-setan yang kelaparan dari yang halal, yang haram mereka belambak banyak sekali untuk mereka. Tapi yang halal, mereka tahu yang halal lebih baik daripada yang haram, lebih menguntungkan daripada yang haram. Boleh jadi mereka nanti yang akan menjilati jari kita. Sebagian ulama mengatakan, dan juga dari sisi kesehatan, hadisnya telah sahih menyebutkan masalah barang siapa makan kemudian bermalam tanpa membersihkan jarinya itu, maka jangan menyalahkan diri sendiri kalau dia terkena musibah. Mungkin digigit-gigit oleh tikus atau hewan-hewan yang lain. Intinya sunnah Nabi itu pasti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Kita baca syarahnya, qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam hafizah rahimahullahu taala, ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Al-ula laqul asabi', yaitu disunnahkan untuk menjilat jari jemari. Wa mithluhu al-ina, seperti itu pula ina, seperti yang di riwayat yang lain dalam hadis Anas bin Malik dan yang lainnya. Wa amarana an-naslu talqasah, dan kami diperintahkan untuk
untuk menjilat qas'ah. Boleh jadi menjilat langsung dan tidak perlu takut dengan celaan orang yang mencela. Boleh jadi juga apa, dengan tangan kita, jari kita yang apa itu, membersihkan, mengusap sisa makanan yang menempel di cawan, di pinggan-pinggan, di piring-piring itu, ditalam kemudian dimasukkan ke dalam mulut. Yang penting jangan disisakan untuk setan. Baik. Kemudian lima fihi min iltimasi barakati ta'am, karena di dalam amalan tadi ada usaha untuk mencari keberkahan makanan. Allati la yu'lam, yang tidak diketahui, hal hiya fi awalihi aw akhirih, apakah keberkahan makanan kita kali ini ada di awalnya atau di akhirnya, kita tidak tahu. Makanya kita dilarang untuk menyia-nyiakan makanan. Kalau tidak dimakan sendiri, ya dikasihkan ke teman atau ke kerabat, atau kalau tak mampu juga karena sudah kenyang, berikan ke kucing atau ke hewan-hewan yang lain, ke ayam. Yang penting jangan dibiarkan untuk setan. Wa ta'zimi ni'amillah, di dalamnya juga ada usaha untuk mengagungkan nikmat Allah, seperti yang telah kita nukilkan beberapa di pertemuan yang lampau, dinukilkan dari At-Taurubashti rahimahullah taala dalam kitab Al-Muyassar fi Syarhi Jami'is Shaghir fi Syarhi Masabihis Sunnah kalau tidak salah, menyebutkan bahwasanya untuk masuk ke perut kita suatu bahan makanan itu telah melewati sekian belas nikmat Allah. Dimudahkan penanaman, dimudahkan penumbuhan, diselamatkan dari berbagai penyakit, dimudahkan untuk penuaian, kemudian dimudahkan untuk mungkin kalau perlu yang perlu ditumbuk ya ditumbuk, digiling ya digiling, digilas, kemudian dimasak dengan cita rasa yang sedap, dicampur dengan bahan makanan yang lain, kemudian dimudahkan untuk sampai ke mulut kita, dinikmati oleh lidah kita, dan dimudahkan masuk ke perut dan dicerna dengan baik, dihadam dengan baik. Kalau ada satu saja dari nikmat tadi itu tidak sempurna, boleh jadi hasilnya nanti tidak sempurna di perut kita dan seterusnya. Maka terlalu banyak nikmat Allah untuk satu jenis makanan yang sampai ke dalam perut kita. Telah banyak melewati sejumlah nikmat Allah dan kemudahan serta pertolongannya. Maka wajib untuk nikmat itu diagungkan, tidak disia-siakan. Qaliliha wa kasiriha, baik dia itu jumlahnya sedikit ataupun yang jumlahnya banyak. Walaupun sekedar sup, jangan disia-siakan. Walaupun sekedar beberapa butir nasi, jangan dihambur-hamburkan. Wa adamit takabburi anha, dan tidak menyombongkan diri darinya. Ya, seperti yang disebutkan oleh At-Taurubashti, juga dijelaskan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim, juga disebutkan oleh, kalau tak salah adalah Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau At-Taisir, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhis Shalihin, orang yang tidak mau menjilat jarinya karena malu dia orang kafir atau memandang itu sesuatu yang menjijikkan. Demikian pula orang yang tidak mau mengambil butiran-butiran makanan yang jatuh, maka dia itu adalah orang yang sombong. Tidak ada yang menghalangi dia kecuali kesombongan. Ini kata para a'imah tadi semua. Telah nukilkan dalam risalah khusus tentang masalah itu. Yang kedua, wa fihi saunu ni'amillahi wa hifdzuha. Ada usaha untuk memelihara dan menjaga nikmat Allah, jangan sampai diambil oleh setan. Karena kita tahu setan berusaha untuk mencuri makanan kita. Sebagaimana di dalam hadis Jabir, yahduru syaitanu ahadakum fi sa'iri ahwalih hatta yahdurahu fi ta'amih. Setan itu menghadiri salah seorang dari kalian di seluruh keadaannya, sampai bahkan menghadiri dia tatkala acara makan. Nah, kemudian Nabi menyebutkan adab-adabnya, jangan ditinggalkan itu untuk setan, butiran yang jatuh dan sebagainya. Baik, kita yang susah payah istilahnya mencari makan, tahu-tahu setan pula yang menikmatinya, dia pakai untuk nanti menyesatkan kita setelah punya tenaga itu badannya. Na'udzubillah. Li'alla taqa'a fi maudhi'i qadhirin najis, agar tidak terjatuh ke tempat yang menjijikkan, yang najis. Dalilnya sangat jelas, terang di dalam hadis hadis Anas dan hadis Jabir. Keras sekali, menunjukkan sama sekali tidak ada toleransi untuk setan. Setan sendiri tidak mentoleransi kita. Maka jangan ada toleransi untuk setan. Jangan dibiarkan walaupun satu butir pun.
Termasuk yang paling keras bicara ini adalah Imam Nawawi. Kata beliau, kalaupun jatuh sampai ke najis, maka harus dibersihkan selama masih memungkinkan. Kalau tidak mampu memakannya, berikan kepada dabah, kepada hewan. Jangan dibiarkan untuk setan. Karena larangan Nabi jelas dan kalamnya jelas sekali. Idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha summa liyamsaha minal adza summa liyakulha. Apabila suapan salah seorang dari kalian itu jatuh, maka hendaknya dia mengambilnya, kemudian dia menghilangkan kotoran yang menempel padanya, kemudian dia memakannya. Tayyib. Ini adalah perintah yang jelas diperinci oleh Nabi. Tidak layak untuk kita melarikan diri dari itu. Tayyib. Dengan apa? Kesombongan atau dengan meremehkan sunnah dan sebagainya. Qal tuhanafi, yaitu agar dia tidak dihinakan makanan tadi, terinjak-injak, naudzubillah. Padahal banyak orang yang kelaparan di mungkin di Syria, pengungsi Syria yang berjumlah berjuta-juta itu, atau juga pengungsi dari kalangan yang di Palestina yang berjuta-juta itu, kasihan mereka sering kelaparan. Demikian pula pengungsi Yaman banyak yang kelaparan. Maka tidak layak untuk itu disia-siakan, walaupun sunnah ini nyaris mati, betul, nyaris mati. Yang marah silahkan marah, hatta di Yaman, hatta di pondok-pondok terbesar, nyaris mati. Dulu sebagian ikhwah kita dari Indonesia yang berusaha menghidupkan itu dan diejek dan seterusnya. Orang Yaman yang mengejek, bahkan sebagian senior Indonesia pun mengejek, naudzubillah. Memang betul-betul nyaris mati. Sunnah itu nyaris dimatikan di sana. Karena apa? Budaya yang mendominasi. Yang berusaha menghidupkan, betul-betul susah sekali, bertahun-tahun berusaha menghidupkan sunnah ini, diejek, dipandang buruk hatta oleh orang yang sudah belajar berbelas-belas tahun. Maka tidak layak nikmat itu disia-siakan, karena boleh jadi memang setelah itu Allah menghukum dengan kelaparan. Tayyib, ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.